Kenalkan, nama saya Marisol Siahaya. Saya berasal dari program studi pendidikan ekonomi, angkatan 2017. Ya teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS Teori Investasi dan Pasar Modal yang diberikan oleh dosen pengampu Dr. Kevin H. Tupamahu, SE MSc, dan Aryan C. L. Parinusa, SPD MSI. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Proses investasi yang pertama yaitu penyusunan tujuan investasi, di mana ditetapkan terlebih dahulu apa yang akan diinginkan untuk dicapai berkenan dengan dana yang akan diinvestasi. Proses yang kedua menetapkan tingkat risiko, di mana seorang investor harus menempatkan dirinya pada pilihan risiko yang dia berani menanggungnya. Proses yang ketiga, estimasi risiko dan pengembalian dari investasi. Pada tahap ini penting dan kritis dalam proses investasi karena dapat ditentukan besarnya risiko serta tingkat pengembalian yang diharapkan dari masing-masing jenis investasi. Proses investasi yang keempat yaitu membentuk portofolio yang optimal, di mana dalam tahapan ini untuk mengurangi risiko dalam investasi. Proses investasi yang kelima yaitu memeriksa kinerja investasi, di mana setiap periode investor harus memeriksa hasil portofolionya dalam rangka untuk menentukan apakah tujuan telah dicapai atau tidak. Pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi disebut sebagai investor. Pada umumnya, investor dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, investor individual dan investor institusional. Investor individual yaitu individu-individu yang melakukan aktivitas investasi. Sedangkan investor institusional biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana, bank dan simpan pinjam, kemudian lembaga dana pensiun maupun perusahaan investasi. Pengertian pasar modal. Pengertian pasar modal yaitu berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan dalam bentuk utang, ekuitas atau saham, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Instrumen pasar modal yaitu semua surat berharga yang secara umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Ada 4 instrumen pasar modal. Yang pertama saham, yang kedua obligasi, yang ketiga reksadana, yang keempat derivatif. Komponen utama dari return investasi terdapat dua bagian, yaitu yang pertama yield, yang kedua capital gain. Yield merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Sedangkan capital gain sebagai komponen kedua dari return merupakan kenaikan atau keturunan harga suatu surat berharga, saham atau obligasi yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Siapa yang tidak tahu mengenai virus yang sedang naik daunnya saat ini? Ya betul, ialah virus corona yang kita kenal sebagai COVID-19 ini sudah sangat mendunia dan hampir 99% di dunia yang merasakan dampak dari virus ini yang dimana mengakibatkan banyak komplikasi hampir dalam segala aspek. Kali ini kita akan membahas pada aspek pasar modal, di mana virus yang berasal dari negara Cina, tepatnya di kota Wuhan ini, membuat pasar modal di Indonesia terombang-ambing. Tidak hanya di Indonesia saja, hampir di seluruh dunia merasakan dampaknya. Akibat dari penyebaran virus secara cepat, membuat para petinggi-petinggi negara dengan cepat mengambil tindakan dan langkah-langkah agar pasar modal tidak jatuh. Perlu kita ketahui juga pasar modal tersebut kegiatan di mana para penjual dan pembeli melakukan transaksi di mana yang diperjualbelikan ialah saham, obligasi, dan masih banyak lainnya.
para investor dari dalam negeri maupun luar negeri bertindak sebagai pelaku dalam pasar modal ini. Maka dari itu, mengingat virus yang menjalar dengan cepat ini menjatuhkan mental para investor dan membuat para investor dari dalam maupun luar negeri berpikir dua kali untuk mereka melakukan transaksi pada pasar modal dalam keadaan yang sangat rancu ini. Ya teman-teman, sekian dari hasil kerja saya. Terima kasih.